itu bisa saja terjadi. Dengan cara Pemdanya membatalkan BUT ini, atau ada pihak lain yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk BUT ini dibatalkan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Jumpa lagi dengan Bang Dori Podcast. Sudah sekian lama ini kita tidak mengudara. Hari ini saya kembali kehadiran sahabat saya ini, seorang lawyer dari Jakarta, anak Jambi. Firmansyah SHMH, kandidat doktor. Mudah-mudahan. Sebentar lagi lah ya. Masih lama lah. Nah, ada apa beliau ke Jambi ini? Ini kejutan lain kayaknya ini. Apa yang ingin beliau sampaikan, kita akan dengarkan yang jelas. Kalau ini bicara politik, ini udah selesai. Kita bicara hukum. Sudah. Pemilu sudah. Dulu kan kita bicara soal pemilu. Ya, hari ini pemilu, kita bicara pilkada udah ya, hari ini kita bicara hukum, bicara nasib rakyat Jambi. Benar. Terhadap aset-asetnya yang saat ini sedang tergadai. Kan begitu? Iya. Tapi tetap dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Kita tidak menuduh, tapi menganalisis. Kan begitu? Ya. Oke, Bung Firman, silakan. Ya, terima kasih Bang Dori. Udah lama nggak hadir di podcastnya Bang Dori ini. Ya. Podcast paling top se-Jambi ini. Aduh. Amin. Jadi gini Bang, pemilu sudah usai. Ya. Pilkada sudah berlalu. Ya. Jadi jangan lagi kita cerita pilkada, jangan lagi pro 01, 02, enggak. Dan kami juga hari ini hadir di Jambi untuk memberikan perhatian, kritik kepada pemerintah Provinsi Jambi, tidak dalam rangka bercerita tentang pilkada. Pilkada sudah usai. Ini bentuk keprihatinan kami sebagai anak Jambi yang mendapatkan laporan dari warga masyarakat di Jambi. Ada banyak hal yang terjadi di Jambi, tetapi sepertinya aparat penegak hukum diam. Masyarakat merasa tertekan. LSM yang sebentar bicara besok hilang. Media tidak mau memuat berita tentang hal-hal. Kalau penegak muat besoknya hilang lagi atau berbalik lagi. Akhirnya berbalik. Ini bikin penasaran. Ya, penasaran kan ya, ada apa? Iya. Gitu. Masalah apa ini? Ada masalah saya masih apa? Debat bingung ini. Lalu saya coba membuat opini. Karena kalau kita membuat opini dan itu dimuat di sebuah media, itu nggak boleh dibantah dengan pernyataan selain dengan opini lagi. Iya. Maka saya coba buat opini, terbit opini, dan semuanya dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Ataukah tidak sanggup menjawab? Ataukah memang yang saya sampaikan itu benar adanya, sehingga tidak ada opini tandingan? Di sini siapa ini? Ya maksud saya saya kan beropini terhadap pemerintahan Provinsi Jambi dalam hal ini kan. Tetapi tidak ada opini yang menjelaskan terkait apa yang saya sampaikan di opini saya tersebut. Nah, contoh tentang permasalahan sebuah kawasan bisnis center yang disebut dengan Jambi Business Center. JBC. Ya, tidak jauh dari sini. Ya, di kawasan Mayang Mangurae. Itu kan lahan punya Pemda Provinsi Jambi. Lalu dibuatlah sistem kerjasama. Saya coba menyampaikan sebuah opini di media terkait dengan BOT tersebut. Karena ada dua hal krusial di JBC. BOT sistem kerjasamanya. Itu krusial untuk dibahas. Yang kedua masalah undang-undang lingkungan. Karena di sana di kawasan itu
Setelah kawasan JBC itu dibangun, terjadilah bencana banjir bagi warga di sekitar JBC. Nah, dua hal ini yang coba kita sampaikan melalui media dengan opini kita. Tetapi kenapa pemerintah diam? Tidak pernah merespon opini yang kami sampaikan di media. Nah, sampai dengan akhirnya adalah salah satu lembaga masyarakat dan masyarakat yang memberikan kuasa kepada saya sebagai lawyer untuk menggugat itu, untuk membuat laporan kepada aparat penegak hukum terkait satu masalah pelanggaran undang-undang lingkungan, dua hilangnya aset milik Provinsi Jambi dengan proses BOT yang non prosedural, cacat hukum. Apanya yang salah dari sistem kerjasama BOT itu? Nah, jadi kalau kita masuk ke sistem BOT itu, supaya masyarakat kita tahu ini. Ya, karena banyak masyarakat yang tidak tahu BOT itu. Will of transfer ini, kalau dalam bahasa Indonesianya itu bangun lalu diserahkan ke pihak pemilik lahan. Filosofinya kan sudah jelas. Pemerintah punya lahan yang tidak termanfaatkan. Lalu pemerintah ingin ini menjadi lahan yang berguna, bisa menghasilkan income. Tetapi pemerintah, dalam hal ini kita cerita JBC, Pemda Provinsi Jambi tidak memiliki biaya untuk membangun kawasan di Simpang Mayang Business Center itu. Ya kan? Lalu tiba-tiba dibuatlah BOT dengan nomor 07 tadi. Nih, JBC, ya kan? Nih. Jadi kita kalau bicara, Bang, berdasarkan bukti. Jadi kami sudah mengantongi semua. Ini BOT-nya udah kita kantongi. BOT antara perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Kurnia Property, Putra Kurnia Property. Ini kan ditandatangani tahun 2014 antara Hasan Basri Agus dengan Mario Liberty Siregar. Gubernur terdahulu ya. Nah, tahun 2014. Seharusnya sebuah kerjasama ini kan tidak langsung bisa dilakukan. Kawasan yang tadi kita sampaikan bahwa ini ada kawasan lahan milik Pemda Provinsi Jambi. Tidak termanfaatkan. Ex kantor dinas peternakan. Kalau dilihat dari lokasinya, ini potensi bernilai. Lokasi ini. Maka seharusnya Pemda Provinsi Jambi membuat sebuah kajian terhadap kawasan ini. Tepatnya kawasan ini, tepatnya mau dibangun apa cocoknya? Apakah RTH karena berdampak ini buat serapan air banjir di sekitar kawasan, banyak rumah penduduk, atau ini cocok dibangun kawasan bisnis atau hotel? Studi kelayakan dulu. Mestinya dibuat. Kalau studi kelayakan itu sudah dibuat, ternyata menurut hasilnya, studi kelayakan itu dampak lingkungannya jelas. Oh, ini boleh dibangun kawasan bisnis, dibangun gedung pencakar langit, tapi dengan sistem yang begini-begini, mungkin ada ya. Nah, kalau itu ada, maka langkah selanjutnya eksekutif mengajukan ini ke legislatif untuk disetujui. Harusnya begitu. Iya, ini prosedur ya. Kita bercerita tentang prosedur. Nah, sudahkah itu dilakukan oleh gubernur saat itu, Hasan Basri Agus, tahun 2014? Sehingga sekonyong-konyong. Setahu kita sudah apa belum? Setahu saya tidak ada. Informasi yang saya terima, BOT ini tahu-taunya sudah disetujui, sudah ditandatangani antara Hasan Basri Agus dengan Mario Liberty.
tanpa ada studi kelayakan. Kalau ada nantinya, ini kan dugaan ya, dugaan dari kami. Kalau memang nanti ada, silahkan tampilkan. Buktikan bahwa jangan yang palsu. Jangan yang palsu atau yang dibuat baru. Ini masalah baru. Kalau coba-coba dibuat sekarang kan musim lagi yang palsu. Lalu kalau prosedur ini sudah dilakukan, maka kita baca lagi, Bang. Pasal-pasal yang diperjanjikan, Bang. Inilah yang sangat krusial, Bang, dalam hal ini. Pasal-pasal ini sangat merugikan pihak Pemda dan berpotensi hilangnya aset Pemda dari pasal-pasal yang dibuat dalam MOU ini. Itu menarik tuh. Nah, coba jelaskan di mana namanya. Ya. Contoh. Ya. Di awal kan kita menjelaskan bahwa pihak ke-1 mempunyai aset berupa tanah ex kantor dinas peternakan, sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 79 dengan total 76.750 meter. Jadi sekitar 7,6 hektar kawasan di Simbang Mayang itu. Lalu kita masuk lagi setelah mengingat, menimbang, memperhatikan, kan masuk nih ke ketentuan umum bahwa kawasan ini langsung disebut kawasan Jambi Business Center. Nah, disingkat dengan kawasan JBC. Nah, lalu nomor 2-nya aset objek kerjasama adalah aset tanah pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 perjanjian kerjasama. Yang tadi disebutkan bahwa aset itu ya tanah punya Provinsi Jambi seluas 7,6 hektar. Yang paling krusial adalah pertama, jangka waktu kerjasama 30 tahun, Bang. Ini biasa. 30 tahun. Memang BOT biasanya begitu, kerjasama 30 tahun ya. Lalu kerjasama bangun guna serah ini semuanya, Bang, diserahkan kepada pihak kedua. Yang mana pihak kedua nanti dapat mengelola dan dapat merubah HPL tadi, HPL nomor 6 tadi, menjadi hak guna bangunan atas nama pihak kedua selama 30 tahun. Nah, di mana terancam kehilangannya pemerintah daerah terhadap asetnya itu? Ini awalnya nih. Kan 30 tahun. Oke. Kita balik lagi ke Undang-Undang Agraria, Bang. Artinya, pihak kedua dalam hal ini nanti kan akan memiliki sertifikat hak guna bangunan, Bang. Iya. Yang mana berlakunya selama 30 tahun atas nama perusahaan. Nah, di Undang-Undang Agraria. Ya. Oke. Dalam Undang-Undang Agraria itu, bila habis masanya, bisa diajukan, Bang. Dimohonkan kembali, diperpanjang. Bahkan bisa berubah menjadi hak milik. Kan bisa ditolak oleh pemerintah. Tapi dalam kenyataannya, belum pernah ada hak HGB yang ditolak oleh pemerintah untuk diperpanjang. Berarti ini dijual secara perlahan. Iya, indikasinya begitu. Iya. Lalu pihak kedua itu menguasai secara penuh, Bang. Lokasi ini setelah itu berubah menjadi SHGB atas nama pihak kedua. Indikasinya patut diduga pihak kedua setelah merubah HPL menjadi SHGB lalu memecah-mecah SHGB itu menjadi seukuran ruko-ruko yang ada di JBC. Bisa begitu? Bisa. Dan itu sering dilakukan oleh pengembang. Nah,
Indikasinya yang kami lihat, ruko-ruko yang ada di JPC hari ini itu sudah memiliki sertifikat tersendiri. Masing-masing punya IMB. Iya, bukan. Masing-masing ruko itu sudah memiliki SHGB seukuran ruko itu. Lalu hari ini yang kita buka di medsos dan di media, serta informasi dari masyarakat, pihak JBC telah menawarkan ruko itu seharga 2 miliar untuk dijual ke konsumen. Seharga tanah itu juga dong? Ruko itu dijual 2 miliar. Include dengan tanah lah? Iya, include dengan tanah. Saya contohkan. Abang tertarik membeli ruko itu seharga 2 miliar kepada saya sebagai pengembang JBC. Lalu siapa yang bertransaksi antara kita berdua? AJB-nya. Tentu saya dengan abang dong. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Pemda tidak dilibatkan dalam hal ini. Dan itu sudah terjadi? Saya rasa sudah. Karena beberapa ruko yang kita lihat di kawasan JBC itu sudah dihuni. Iya. Dan itu tapi jual sudah beli sudah terjadi jual beli. Memang harganya segitu? Iya. Informasinya 2 miliar satu ruko. Baru informasi? Informasi yang kita terima 2 miliar. 2 ruko. Satu rukonya. Oke, makin menarik. Kita jeda dulu. Biarkan yang lewat ini dulu. Itu soal sistem kerjasama, ya kan? Di UT tadi dampaknya seperti itu ya. Iya. Pemda bakal terancam kehilangan aset ini. Iya, betul. Sekarang kita bicara ke dampak lingkungan. Tadi yang mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Sebelum dibangunkan ada dokumen AMDAL. Pernah baca belum? Atau pernah dianalisis belum dokumennya ini? Jangan-jangan gitu. Iya, informasi. Kita kan patut diduga. Iya, ini kan patut diduga. Enak dengar bahasa hukum nih, patut diduga. Patut diduga. Iya. Karena kalau kita langsung memberikan vonis, iya, itu bukan wewenang kita. Iya. Itu hakim, Bang. Benar. Ya. Yang bersalah ini itu hakim. Kalau sekedar ilustrasi, karena saya warga dekat sini nih. Iya. Sebelum JBC dibangun, itu juga sudah rawan banjir. Tapi tidak separah sekarang. Betul. Nah, ini terkait dengan dokumen AMDAL-nya. Sebelum AMDAL itu keluar kan sudah dikaji nih. Analisa mengenai dampak lingkungan. Betul. Nah, dampaknya dari kacamata hukum, apakah bisa ini juga berdampak kepada sistem kerjasama ini tadi? Jangan-jangan kerjasama ini bisa dibatalkan karena itu. Kalau kerjasamanya dibatalkan karena itu merusak lingkungan, itu bisa saja terjadi dengan cara Pemdanya membatalkan BUT ini, atau ada pihak lain yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk BUT ini dibatalkan. Iya, karena dampak banjir itu luas. Betul. Itu bisa luas dilakukan sekali. Sebenarnya. Inilah yang kami hari ini lagi mendrap untuk melakukan gugatan itu. Hari ini baru ada 3 masyarakat yang berdampak banjir yang mau memberikan kuasa. Kami ini kan profesi sebagai kuasa hukum ini, sebagai lawyer ini kan tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan, termasuk dalam hal membuat laporan. Jadi hanya menerima dulu kuasa yang memiliki legal standing untuk melakukan gugatan dan juga laporan. Masyarakat yang berdampak langsung mengalami kerugian atas bencana banjir yang disebabkan indikasinya adalah dari bangunan JBC yang sudah dibetonisasi. Dulu kan belum dibetonisasi masyarakat sekitar nih. bisa melakukan gugatan ini? Bisa, masyarakat bisa melakukan gugatan terkait pembangunan di JBC. Gugatan ini kan bisa gugatan untuk ganti rugi juga, Bang. Iya. Karena kan dampaknya masyarakat dirugikan, rumahnya terendam, alat elektronik rusak, segala macam itu bisa mereka dirinci lalu lakukan gugatan. Yang paling cepat adalah membuat laporan polisi dulu kalau saya bilang.
Karena ini ada undang-undang lingkungan yang dilanggar oleh bangunan JBC ini. Kira-kira bisa digambarkan enggak? Dalam hal apa undang-undang lingkungan itu yang paling krusial, yang paling fatal dilanggar? Ya, kalau selain dampak lingkungan banjir tentu ada lain. Ya, karena kan di undang-undang lingkungan itu sebelum dirubah dengan undang-undang Cipta Kerja, itu kan harusnya dampak lingkungan itu, AMDAL itu kan ada persetujuan. Sudah itu dilakukan. Kalau itu tidak ada, kan ini ada dua indikasi, Bang. Bisa jadi ini tidak ada tapi AMDAL-nya terbit, atau sama sekali AMDAL nggak ada. Katakanlah ada AMDAL ini, rasanya tidak mungkin mereka mau membangun tanpa AMDAL. Hanya persoalannya kita pertanyakan AMDAL-nya ini, benar atau tidak. Kemarin kami coba memperhatikan dari media massa. Itu ada pernyataan resmi dari Kadis LH Kota yang menyatakan memberikan ultimatum kepada JBC untuk segera melakukan perbaikan terhadap AMDAL. Itu di ultimatum oleh Kadis. Berarti AMDAL sebelumnya sudah ada. Kemungkinan maksudnya apa di sini? Revisi. Ada yang salah. Oh. Ada yang salah dan ada yang tidak dilaksanakan oleh JBC. Seperti kolam retensi. Ya, sampai hari ini belum. Ya, karena menurut Kadis LH yang kami baca di media, itu menyatakan bahwa kolam retensinya salah-salah. Pakai kayu cerucup, ukurannya tidak pas. Inilah yang membuat dampak banjir di sekitar. Dan itu sudah dikunjungi oleh anggota DPR RI ya? Ya, kami kan sebagai perwakilan penerima kuasa dari masyarakat. Hari ini kita juga bingung dengan anggota DPR RI, anggota DPR provinsi yang sudah berkunjung ke sana. Yang sudah juga malah saya rasa tidak ada yang cuap-cuap, Bang. Iya. Banjir sudah jelas-jelas dampak banjir. Tidak ada tampil anggota DPR kita dari DPR provinsi Dapil Kota Jambi yang jumlahnya 10 orang itu. Mana tampil? Lihat. Lalu tampung keluhan masyarakat. Apa yang menyebabkan daerah sekitar JBC ini banjir? Kalau memang ini penyebabnya, sebagai legislatif, dia harus melakukan fungsinya kepada eksekutif, termasuk masalah kerjasama JBC ini. Semalam kita masih lewat ke JBC masih terus kerja dengan melakukan pengecoran segala macam. Padahal dengan persoalan-persoalan tadi, seharusnya apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat? Yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Jambi, Bapak Al Haris, semestinya coba dikaji kembali tentang BUT ini. Lalu baca pasal-pasal yang krusial di dalam BUT ini. Di sini kan jelas dalam BUT ini ada tenggang waktu. 5 tahun setelah BUT ini ditandatangani, itu 100% kawasan JBC itu harus siap. Lalu kalau ada jawaban yang kami baca dari media menyatakan itu ada gugatan dari masyarakat sehingga JBC itu tidak bisa dibangun. Ya, dulu sempat tertunda. Ya, tertunda. Jangan kita membuat sebuah opini seolah-olah masyarakat Jambi ini bodoh semua. Kita ini kan punya data yang bisa kita baca. Gugatan itu sudah ingkrah tahun 2015. Ya. Dan harus diingat, MA sudah memutus tahun 2015 bahwa tanah itu milik provinsi. Kenapa provinsi tidak melakukan eksekusi dan melakukan kerja JBC pada saat itu? Jadi jangan ngomong seolah-olah masyarakat Jambi ini bodoh semua.
Masyarakat Jambi itu pintar-pintar, Bos. Ya kan? Buktinya hari ini kita masih bicara tentang penyelamatan aset Jambi. Lalu jangan lagi ditampilkan seolah-olah ada gugatan PK. PK itu tidak mengganggu proses eksekusi. Jadi harusnya 2015 eksekusi dilakukan, 2016 JBC sudah bisa kerja. Molornya 2 tahun saja. Dan seharusnya Gubernur Al-Haris di periode pertama sudah melakukan kajian terhadap BOT ini. Meninjau ulang adendum. Jangan ngomong seperti hari ini. Mau diteruskan atau tidak? Iya, JBC ini mau diteruskan apa enggak? Oh, kalau mau diteruskan adendum. Panggil. Oh, ini kita ada keterlambatan karena eksekusinya putusan MA-nya tahun 2015, kita eksekusi 2016, berarti kita molor ya. Yang harusnya 100% 2019, kita molor 2 tahun. Jadi 2021 mesti selesai nih JBC. Berarti BOT kita ini banyak masalah gitu. Nah, itu belum apa-apa, Bang. Indikasi dugaan tipikor yang kami mau laporkan, yang telah kami laporkan ke Mabes Polri itu terkait ini, Bang. Nah, di bagian keempat, kontribusi, Bang. Kontribusi ini kita tidak bercerita tentang JBC yang sudah selesai, lalu baru ada uang kontribusi. Sekarang pertanyaan kita sebagai masyarakat Jambi, kontribusi itu udah dibayar belum? Berapa kontribusi? Kontribusinya itu, Bang, ini per tahunnya. Tahun pertama uang muka itu 1,692. Kontribusi pertama 1,6 miliar. Iya. Yang jatuh tempo tanggal 9 Juni 2014. Sudah dibayar belum? Hasil BPKP yang kami terima. Itu tahun pertama ya? Iya. Hasil BPK yang kami terima belum ada. BPK menyatakan tidak ada setoran. Setoran resmi. Setoran resmi dari JBC terkait uang muka kontribusi ini 1,692 ini tidak ada, kata BPK. Lalu di tahun kedua, apalagi? Di tahun kedua, jatuh temponya 9 Juni 2015, senilai 987. Menurut laporan BPK 2015, tidak ada juga setoran. Benar itu laporan BPK itu? Asli? Ada. Kita pegang semua. Jadi apapun yang kita buat laporan polisi ke Mabes Polri, ini nggak main-main, Bang. Kita buat karena kita punya bukti. Hasil BPK menyatakan tidak ada setoran. Sedangkan dalam BOT ini yang tidak pernah diadendum menyatakan setiap tanggal 9 Juni tiap tahunnya itu ada uang kontribusi yang nilainya bervariasi. Ada 1,6, ada yang 987. Nah, sekarang kita bercerita tentang tahun 2005, Bang. Nilainya 1,4. Di tahun 2024 itu nilainya 1,128. Totalnya yang seharus dia bayar sampai hari ini? Hari ini menurut kalkulator kami 13 miliar lebih. 13 miliar, 4 lah. Dari tahun pertama? Dari tahun pertama sampai dengan tahun 2024 ya. 2025 kita anggap baru nih. Tapi sudah jatuh tempo, Bang. 9 Juni. Nah, sekarang dengan podcast ini mungkin besok silakan dilunasi. Dibayarkan atau Pak Gubernur melalui Kabak Hukum dan atau Infokom tolong dong dirilis bahwa JBC sudah bayar 13 miliar lebih per tanggal 9 Juni tiap tahunnya mesti bayar. Ini ada semua di sini kita. Ini data ini benar ya? Data benar. Ya kan? Kalau tidak benar kami siap untuk dilaporkan balik oleh Pemda Provinsi Jambi maupun pihak JBC, ya kan? Kita tunggu aja, Bang. Kalau memang BOT kami yang kami terima ini salah, ya kan? Lalu kami membuat laporan polisi ke Mabes Polri itu dianggap ada perbuatan hukum yang kami lakukan, ya silahkan laporkan balik kami. Kami siap hadapi itu. Oke, maunya seperti apa ini? BOT bermasalah ya dengan 30 tahun ini ada pasal-pasal yang perlu ditinjau ulang. Kalau tidak ya pemerintah daerah Rakyat Jambi bisa kehilangan aset. Betul. Demikian besar dan mahal ini kan. Lalu dampak lingkungan.
Ya. Sudah jelas nih. Banjir dan lain sebagainya, belum lagi kemacetan ya di Simpang Mayang. Dan setor ke Pemda. Ya. Retribusi. Ya. Yang sampai hari ini 13 miliar yang patut diduga belum disetorkan. Dan itu tipikor. Bagusnya seperti apa ini? Ini bingung ini kita. Ya kalau Kali ini kata orang Medan kan. Oke, kita biarkan yang lewat ini dulu. Makin panas lagi. Oke, makin ke ujung makin seru. Ada 3 persoalan besar yang tadi bisa saya garis bawahi. Pertama soal BOT yang menurut Bung Firman ini bermasalah karena ada beberapa pasal yang perlu ditinjau ulang kalau pemerintah daerah dalam hal ini rakyat Jambi tidak ingin kehilangan aset yang sedemikian besar dan mahal itu. Lalu dampak dari pembangunan itu terhadap lingkungan sudah jelas, banjir, kemacetan dan lain sebagainya. Dan satu lagi persoalan tunggakan, retribusi ya istilahnya. Iya, kalau menurut bunyi perjanjian ini bunyinya adalah retribusi. Ya. Seharusnya pemerintah daerah nih Bung Firman, sebelum kita masuk ke closingnya, memang segitu yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Hanya sebatas retribusi itu. Tidak ada yang lain. Rasanya tidak adil gitu loh. Iya. Karena aset itu mahal. Iya. Ya kan? Jadi makanya saya bilang kita kadang-kadang juga bingung dengan para pemimpin kita di Jambi. Apakah mereka nggak terpikir ya bahwa kita ini dirugikan dalam hal ini, ya kan? Contoh, kenapa kita mendesak agar dihentikan dulu sistem kerjasama ini, lalu tinjau ulang, karena ada 2 hal krusial yang sekarang terjadi. Pertama, masalah lingkungan. Ayo kita sama-sama cari solusinya. Yang kedua, masalah kerugian Pemda, lalu potensi kehilangan aset yang akan terjadi dengan sistem BOT ini. Kalau tidak segera dilakukan revisi dengan cara adendum. Kalau GBC-nya tidak mau? Tidak masalah. Ini kan namanya kerjasama ya. Satu pihak tidak setuju, maka kan ini kan untuk kepastian hukum kan bisa dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi terkait dengan objek gugatannya tentu saja adalah BOT. Pihak swasta bisa menggugat Pemda Provinsi Jambi. Begitu juga sebaliknya, Pemda juga bisa menggugat pihak swasta dengan objek gugatan adalah BOT ini. BOT. Karena kalau kita mau semua bertanya pada hati nurani kita, bahwa hari ini masyarakat Jambi tentu tidak ingin kehilangan aset, tidak ingin sesama masyarakat Jambi mengalami kebanjiran, korban banjir dari dampak lingkungan ini. Maka solusinya yang saya tawarkan tadi 2. Satu, mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini silakan dipertanggungjawabkan dulu. Dibuatkan dulu AMDAL yang benar dengan kajian yang benar, sehingga dicarikanlah solusi bagaimana masyarakat sekitar tidak kebanjiran. Banyak hal bisa dilakukan. Mungkin kita bisa buat daerah resapan air yang lebih besar, sehingga bangunan itu menggunakan tiang. Itu mungkin salah satu solusi. Kolamnya dibesarkan, lalu beberapa ruko boleh dibangun tapi di bawahnya dibikin kolong, sehingga air tetap masuk ke bawah si bangunan. Dibuat embung lah ya. Iya, jangan seperti hari ini semua kita betonisasi, sehingga tidak ada lagi resapan air di daerah langsung ke 7,6 hektar itu. Dibuatlah kolam retensi yang tidak menampung itu semua. Itu salah satu solusi. Tapi untuk itu kan semua kita kan berharap semua menahan diri. Hari ini kita hentikan dulu pembangunan di JBC, kita kaji ulang dulu bentuk kerjasamanya, urus dulu perizinannya tentang apa yang disampaikan oleh Kadis LH Kota Jambi terkait dampak lingkungan. Itu
poin pertamanya. Yang dokumennya katanya belum? Yang katanya belum lengkap atau belum sesuai. Ya kan? Ini kan dokumen ini kan berdampak ke dokumen selanjutnya. IMB. Untuk mendirikan bangunan segala macam ini kan dari sini semua nanti ini. Iya. Nah, lalu kita balik lagi ke masalah potensi kehilangan aset. Karena diserahkannya kawasan 7,6 hektar ini kepada pihak kedua swasta. Lalu pihak swasta merubah sertifikat itu menjadi hak guna bangunan atas nama pihak swasta. Pihak swasta bisa menganggunkan SHGB ini kepada bank. Inilah yang terjadi di beberapa BOT yang bermasalah. Seperti contoh yang sekarang sedang kabarnya diperiksa pihak Kajari Kota Jambi. Ini kan mirip dengan kejadian yang ada di Lombok misalnya, sama. Jadi ketika BOT itu diberikan kepada pihak kedua swasta, lalu pihak kedua ini menggadaikan ini kepada bank untuk biaya untuk biaya pembangunan kawasan ini. Lah, kalau ini dilakukan, kenapa ada Pemda sendiri? Kenapa nggak Pemda sendiri? Kenapa di BOT? Kalau toh pihak swasta yang ditunjuk, aset jadi modal. Kenapa nggak Pemda aja yang bangun? Kita kan berharap terlalu pintar kita. Iya, kita berharap BOT yang saya lihat hari ini itu yang agak beres ya. Walaupun tidak semuanya beres. Karena waktu jualah, sebenarnya saya mau nanggapin juga masalah Ratu. Itu agak beres. Karena agak beresnya kenapa? Sistemnya hanya dibangun hotel, tidak merubah kepemilikan lahan. Lalu setelah waktunya habis dikembalikan hotel itu. Walaupun ketika dikembalikan tidak sempurna. Kita Pemda harus keluar biaya yang besar lagi. Sama saja dengan kita membangun dari nol. Ini kan pembohongan juga kalau kita bilang, ya kan? Sedangkan kontribusi yang kita dapatnya kecil, tetapi ketika tahunnya habis, kita mesti mengeluarkan APBD untuk merehab itu juga. Kayak Hotel Ratu. Tapi tidak-tidaknya kita tidak kehilangan aset di kawasan Hotel Ratu. Beda halnya dengan di JBC, di Pasar Angsoduo, atau bahkan di WTC. Nah, silakan kita lihat apakah WTC itu bisa kembali ke Pemda Provinsi. Waktunya udah habis, Bang. Mall WTC, ruko-ruko yang di WTC, pertanyaan kita, bisa nggak dibalik? Waktu sudah habis. Lalu oleh pengusaha Mall JBC, hotel yang ada di JBC, yang ada di WTC, Mall WTC, hotel yang di WTC, ruko-ruko, mereka sekarang sedang mengajukan perpanjangan SHGB. Dan itu boleh. Dan itu diperbolehkan secara undang-undang. Kapan, Bang? Masyarakat Jambi itu bisa punya mall, bisa punya hotel, bisa punya ruko. Kan tidak. Ini akhirnya aset provinsi hilang, aset milik rakyat hilang, dijual perlahan-lahan. Nah, ini kita seperti dibunuh, dicuri, dikit-dikit ini, Bang. Nah, ini kayak semut nih, semut merah ini, kembali Bang. Ke gugatan ini. Surat kuasa dari masyarakat Jambi ke Bung Firman. Iya. Ini pokoknya apa? Inti pokoknya apa? Supaya apa? Ya, jadi ini singkat saja. Ada lembaga yang peduli akan dampak lingkungan dan pemerintahan di Jambi, memberikan kuasa kepada kita, sehingga mereka lah yang memiliki legal standing untuk membuat laporan, melakukan gugatan terhadap apa yang terjadi di kawasan Simpang Mayang yang hari ini kita sebut dengan nama JBC. Kami sebagai penerima kuasa hanya mendampingi, membuat laporan dan membuat gugatan terkait objek ini.
salah satu yang sudah kami lakukan hari ini adalah membuat laporan polisi ke Mabes Polri Trunojoyo Jakarta. Persoalan JBC. Lalu mungkin akan berlanjut, kami dorong memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih. Sampai ke KPK ini nanti. Insya Allah. Kami akan dorong ke sana. Juga kami akan berikan surat ini ke Gedung Bundar. Silahkan 3 aparat penegak hukum di Indonesia ini melakukan tindakan lanjutan, mungkin meminta informasi terkait apa yang kami sampaikan ini, ya kan? Karena ini ada 3 aparat penegak hukum yang kita laporkan, kita sampaikan. Termasuk Islamic Center kali. Ya, itu kita pending dulu. Ya, itu pending. Nanti kita sambung. Ya, sebenarnya itu ada materi itu. Jadi yang kami dapat stadion juga gitu ya. Kami dapat kuasa itu, Bang. Kami dapat kuasa itu dari masyarakat dan dari LSM itu untuk 3 yang namanya center-center. Iya. Business Center, Islamic Center, Sport Center, RTH, Angso Duo. Bermasalah semua ini. Dalam tanda kutip ya. Nah, itulah. Kita patut diduga bermasalah. Makanya kami sebagai masyarakat Jambi atau saya sebagai orang yang lahir dan besar di Jambi punya keprihatinan. Ayolah kita masyarakat Jambi bersama-sama mengontrol ini, mencegah agar aset kita, aset Provinsi Jambi ini tidak hilang. Kalau boleh disimpulkan, kita bukan anti dengan investasi. Oh tidak. Tetapi kita ingin siapapun yang berinvestasi di Jambi, jaga dong kearifan lokal ini. Jaga lingkungan, ya kan? Dan jangan sampai hilang aset daerah ini. Karena keterlambatan kita mengantisipasi sejak dari awal. Betul. Karena kasus-kasus BOT yang seperti itu udah banyak terjadi. Banyak dan sekali. itu merugikan, ya kan? Di daerah lain juga seperti itu. Oke, ada lagi closing statement-nya apa kira-kira? Ya, closing statement-nya kita hanya ingin agar aset Provinsi Jambi itu jangan dijual, tetapi bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi ketika kita ada sekarang menjadi pimpinan di Jambi, tolonglah. Pena Bapak itu sangat berpengaruh. Karena ketika Bapak salah tanda tangan, bukan hanya Bapak yang dirugikan, tapi rakyat Jambi juga dirugikan. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini bukan bentuk kebencian kami terhadap pimpinan di Jambi, tetapi adalah bentuk keprihatinan kami, kecintaan kami terhadap daerah ini. Begitu. Oke, sudah cukup panjang lebar kita bicara ini. Walau mungkin tidak cukup semuanya tidak semua. Tapi ada waktu-waktu tertentu nanti kita juga akan bahas masalah C yang lain yang patut diduga juga bermasalah. Kita center semua. Seperti yang Bung Firman bilang tadi, tidak ada maksud kita untuk merecoki pekerjaan teman atau segala macam. Tidak. Tetapi ini semata-mata karena akumulasi rasa kecintaan kita terhadap daerah ini. Kita tidak ingin para pelaku bisnis di daerah ini berlaku semena-mena. Kalau ada yang salah, segera diperbaiki. Demikian, terima kasih atas segala perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share video ini. Terima kasih, Belambun.